يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله معاشر المسلمين sekalian hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih hamba-hamba yang tidak banyak di bumi ini untuk beriman kepadanya. Dan kita berdoa memohon kepada Allah agar iman ini tegar, tertancap, abadi dan selamanya terhujam di lubuk hati masing-masing kita. Sekalipun Dajjal datang, kita tetap di antara hamba yang bertahan imannya sampai setiap kita menghembuskan nafas terakhir. Amin. Salawat dan salam untuk kekasih kita bersama Habibullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta untuk seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, seluruh yang mengikuti beliau dengan ihsan sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Imam Muslim, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad dajjal." Sejak bumi Allah ciptakan sampai kiamat terjadi, tidak ada fitnah yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berat melebihi fitnahnya Dajjal. Saya ulangi, tidak ada fitnah yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih berat sejak bumi diciptakan sampai kiamat terjadi yang lebih daripada Dajjal. Ma'asyiral mu'minin, sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma arsalallahu azza wa jalla nabiyyan illa wa anzara qaumahu 'anid dajjal." Tidak seorang pun nabi, rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, melainkan seluruh mereka pasti memperingatkan kaum mereka masing-masing tentang Dajjal. Seluruh nabi, seluruh rasul-rasul Allah pasti memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Ma'asyiral mu'minin, waktu saya di Australia, saya mengikuti acara kajian seorang dai umat kelas yang lagi muncul di TV. Maaf saya tidak sebutkan namanya dan juga nama TV-nya, tapi saya menyaksikan dan miris hati saya, Pak. Ditanya oleh peserta atau jamaah dalam kajian yang diliput TV ini tentang
siapakah Dajjal itu? Jawabannya persis jawaban yang saya ketahui waktu saya masih SD. Saya geleng-geleng kepala, ya Allah, mau jadi apa rakyat muslim Indonesia untuk urusan yang paling gamblang mudah seperti ini yang disampaikan masih ngawur luar biasa. Saat ditanyakan tentang Dajjal, jawaban dari tersebut adalah Dajjal itu adalah makhluk yang sangat besar, bisa melangkahi satu kali langkah satu buah gunung yang tinggi. Kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya sampai ke betisnya, itulah laut yang paling dalam. Kalau dia berbicara di sebelah timur, manusia yang ada di sebelah barat mampu mendengarkan suaranya. Dan kalau ia terkencing pada satu kota, banjir langsung satu kota itu. Saya geleng-geleng kepala. Kenapa yang seperti ini yang muncul dan memberikan jawaban yang tak benar? Khalas, qadarullah. Orang kecil macam saya, dakwah dari masjid ke masjid, sekarang mulai dibantu dengan media TV channel melalui YouTube. Saya coba jelaskan kepada publik hadis-hadis tentang Dajjal, wahai hamba-hamba Allah, mutawatir jumlahnya, banyak sekali. Kekuatan mutawatir sama dengan kekuatan periwayatan ayat demi ayat Al-Quran. Contoh berikut ini saya akan bacakan satu contoh hadis. Silahkan melihat pada halaman dari kitab 797. Hadis ini panjang sekali, dari Tamim Ad-Dari. Kita lihat apakah benar Dajjal itu seperti itu atau seperti yang ada dalam hadis Sahih Muslim ini. Mari kita dengarkan. Fatimah binti Qais radhiyallahu anha berkata, sami'tu nida'al munadi. Saya minta izin, waktu dalam 10 menit langsung saya terjemahkan. Sami'tu nida'al munadi, munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunadi. Saya mendengar, dan satu kota Madinah mendengar seruan azan yang diserukan. As-salatu jami'ah, kumpul seluruhnya, salat berjamaah, kumpul seluruhnya, salat berjamaah. Fa kharajtu ilal masjid, aku bergegas keluar dari rumah menuju ke masjid. Kata siapa tadi? Fatimah binti Qais. Laki-laki, wanita, tua, muda, semuanya menuju ke masjid. Fasallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ikut sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi makmum tentunya. Fakuntu fi shaffin nisa, aku ambil shafku di shafnya kaum allati talil zuhural qaum, yang langsung berhubungan dengan shafnya kaum laki-laki yang paling belakang. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa 'ala al-mimbar. Ketika Nabi selesai melaksanakan salat berjamaah dengan kami dan beliau yang menjadi imam, jalasa 'ala al-mimbar. Langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan dia duduk di kursi yang telah disiapkan di situ. Wa huwa yadhhak, langsung beliau tertawa. Sahabat-sahabat merasa aneh. Tiba-tiba lepas sholat langsung naik ke atas mimbar, duduk dan tertawa, macam ada kegembiraan di wajahnya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala liyalzim kullu insani musallah. Masing-masing jamaah yang tadi sholat jangan berdiri dulu, jangan pindah tempat, tetap dulu.
ada yang mau saya sampaikan. Tsumma qala, lalu dia bertanya, atadrun, tuan-tuan semua, puan-puan semua, tahukah kalian seluruhnya 5 jamaah cukup? Kenapa aku kumpulkan kalian saat ini semua di sini? Qalu, mereka menjawab, seluruh jamaah mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kami enggak tahu ya Rasul. Allah dan Rasulnya yang tahu kenapa kami harus dikumpulkan di sini. Qal, Nabi berkata, inni wallahi ma jama'tukum li raghbatin wa la li rahbah. Demi Allah, aku tidak kumpulkan kalian hari ini di sini untuk suatu berita yang menakutkan atau sesuatu hal yang menggembirakan. Tidak. Walakin jama'tukum, akan tetapi aku kumpulkan kalian li'anna Tamiman ad-Dari, karena sesungguhnya Tamim ad-Dari dinama seorang yang baru saja datang pada Nabi dan masuk Islam. Karena Tamim ad-Dari, kata Rasulullah, kana rajulan nasraniyan, dia adalah seorang lelaki Nasrani, beragama Nasrani. Faja'a fabaya'a wa aslam, dia datang lalu berbaiat kepada saya dan menyatakan keislamannya. Nih orangnya. Nabi tunjuk, nih orangnya. Wa haddatsani haditsan wa faqal ladzi kuntu ahdathukum an masihid dajjal. Dan dia bercerita kepadaku tentang pengalaman realita nyata yang telah dilaluinya. Apa yang disampaikan Tamim ad-Dari ini mirip persis dengan yang sudah saya sampaikan kepada kalian semua. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, haddatsani, dia baru saja bercerita, annahu raqiba fi safinatin bahriyah, dia adalah seorang kapal yang membawa kapal untuk laut lepas. Ma'akala bina rujulan min lahmin wa juzza, min lahmin wa juzza, dan bersamanya ada anak-anak kapal atau awak kapal sejumlah 30 orang dari lahm dan juzza. Fadhahaba bihimul mawju syahran fil bahri, tiba-tiba saja ombak laut setinggi-tinggi bukit mempermainkan mereka selama 1 bulan. Mereka tidak mampu mengendalikan kapalnya, balik ke belakang nggak bisa, maju ke depan juga tidak bisa. Thumma arfanu ila jaziratin fil bahri hatta maghrib asy-syams, lalu mereka terdampar di satu pulau dan mereka berada dalam terdampar itu. Fajalasu fi aqrabis safinah fadakhalul jazirah, mereka duduk-duduk di dalam kapal mereka sampai nggak tahu apa yang mau dibuat. Akhirnya mereka turun dari kapal, masuk ke dalam pulau itu. Falaqiyatuhum dabbatun ahlamu katsiratus sya'r, mereka langsung dikejutkan dengan seekor binatang bertubuh besar dan tinggi, bulunya sangatlah tebal, hitam, la yadruna ma qublahu min duburi min kasrati syar, tidak dapat diketahui mana bagian kepala daripada binatang ini dan mana bagian pantatnya, saking tebalnya bulu tu binatang. Berkaki 4 seperti gorila atau apalah, bulunya sangatlah tebal, hitam, susah dibedakan yang mana kepala mana pantatnya. Nah, baru ketahuan mana kepala saat binatang itu bicara. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, faqalu wailak ma anti. Tamim ad-Dari dan orang-orang yang bersamanya bertanya kepada binatang ini, celakalah engkau, binatang apa engkau ini? Faqalat,
Ana al-jassasah. Saya adalah al-jassasah. Kaum muslimin, seluruh para ulama ahli hadis sepakat mengangkat hadis ini dengan sebutan hadis jassasah. Hadis jassasah adalah hadis yang paling terkenal bicara tentang masalah Dajjal. Faqalat ana al-jassasah. Saya adalah jassasah. Binatang bisa ngomong, Pak. Pakai bahasa Arab fusha, nggak perlu kayak khusus. Ana al-jassasah. Qalat ayyuhal qaum intalqu ila hadha ar-rajul fi ad-dayn. Hai kaum, seorang lelaki sudah lama menunggu kedatangan kalian dan dia ada di gedung tua sana. Pergilah kalian menuju kepada laki-laki itu. Fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Sudah lama dia menanti kedatangan kalian dan rindu mendengarkan informasi tentang dunia terkini. Laki-laki yang ada di gedung tua itu sudah lama menantikan kedatangan manusia. Di hadis yang lain, Pak, binatang ini bertanya, kalian apakah dari Arab? Kami menjawab, ya, kami dari Arab. Tuh, di gedung tua sana, seorang lelaki sudah menanti-nanti kedatangan ke pulau ini. Orang-orang yang datang dari Arab untuk menanyakan beberapa informasi penting tentang perkembangan dunia saat ini. Sudah lama, bahasanya sudah lama, menandakan laki-laki itu sudah sangat lama di pulau itu. Qala lamma sammat lana rajulan faridna minha hatta takuna syahada nazunna annaha syaitanah. Ketika dia mengatakan ada seorang laki-laki, kami pikir dia ini adalah setan betina. Maka kami pun lari tunggang langgang meninggalkan binatang itu ketakutan, jangan-jangan kami dicelakakannya. Dan kami lari menuju ke arah yang dia tunjuk. Kami bergegas meninggalkan binatang tersebut menuju ke arah yang disuruh oleh binatang jassasah ini. Hatta dakhalna dair. Ketika kami masuk ke gedung tua itu, fa idza fihi a'zamu insanin ra'aynahu qatta khalqan. Seumur-umur hidup kami belum pernah menemukan pemandangan ada orang yang kayak gini. Tergeletak di lantai, tubuhnya bulat tapi sekel, Pak. Bukan bulat karena lemah, tubuhnya kebal, bulat, sekel. Wa ashadduhu withaqan. Lelaki ini ternyata dirantai dengan rantai besar yang sangat kuat. Bagaimana rantainya? Majmu'atun yadahu ila unuqih. Kedua tangannya diarahkan ke belakang dan dirantai dengan rantai yang sangat berat dan besar. Kemudian ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi. Kedua kakinya dirantai, dua lututnya dirantai dengan rantai yang sangat besar dan saling mengikat, berat. Betul tak berkutik laki-laki ini. Selanjutnya, qulna wailak ma anta. Kami berkata, celakalah engkau. Siapakah engkau? Faqal, lelaki yang terikat rantai tergeletak di lantai ini menjawab, qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Di hadis yang lain dia mengatakan, jangan takut kalian dengan saya. Saya orang yang sekarang ini sedang dilumpuhkan. Saya tidak akan mampu menyakiti kalian. Dan telah ditakdirkan kalian untuk berjumpa dengan saya memang sedang menanti-nanti kedatangan orang yang datang dari Arab. Apakah kalian dari Arab? Kami menjawab, ya. Maka laki-laki yang terikat ini bertanya
bertanya kepadanya. Qalu faqal fa akhbiruni ma antum, siapakah kalian? Kami datang dari Arab. Qalu nahnu unasun minal Arab rakibna fi safinatin. Tabib Badari pun menceritakan pengalamannya di laut dengan awak kapal, dengan anak-anak kapalnya, akhirnya terdampar di pulau itu dan berjumpa dengan Jassasa. Jassasa mengarahkannya ke gedung tua ini. Akhirnya kami ketemu dengan sampean. Laki-laki tersebut berkata, akhbiruni an nakhli baisan.